Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Hari ini kita akan diberkati melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita sehingga kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Pagi hari ini sebelum kita beribadah, mari kita simak kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Terus terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Pertama, gunakan masker ketika Anda keluar dari rumah. Sering-seringlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau membersihkannya menggunakan hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Jika tidak ada keperluan yang lain, lebih baik Anda di rumah saja. Baik, mari kita beribadah bersama-sama. Sebelumnya saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat merasakan kehadiran-Mu, kami dapat merasakan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk kondisi saat ini yang sedang kami alami, baik keadaan sehat maupun sakit. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami dalam ibadah ini, sehingga kami benar-benar mengerti akan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan dari ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami, Engkau juga memberikan jaringan internet yang baik sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebab di tempat ini kami mau menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita mau katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di
kasih Tuhan di rumah, boleh bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus teramat baik. Kita mau bersuka buat Tuhan kita, sebab Dia Yesus Allah yang teramat baik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Yesus, dasar yang teguh. Bersamamu
Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Rosipina yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang awal tahun hingga masuk di minggu yang kedua di bulan Juli tahun 2021 ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan dari awal bulan Juli hingga kami masuk di minggu yang kedua hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus membangun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah bangunan yang kuat, berkenan, dan boleh tetap tahan sampai kesudahannya. Kami berdoa berikan kepada kami hikmat, Roh Kudus berikan kepada kami pengurapan dan kemampuan untuk kami boleh mencerna setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga dia menjadi kekuatan dan bekal untuk kami melangkah di hari-hari selanjutnya.
Segala hormat puji syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya berikan judul khotbah hari ini, Eternal Materials atau bahan yang kekal, Eternal Rewards. Ya, upah yang kekal. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun diri kita yang akan berdampak dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan ya satu sama lain, agar kita semua dapat menjadi bangunan yang kuat, kokoh, dan tahan uji. Nah, untuk itu dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan ya maupun sesama manusia ini dibutuhkan pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 24-27 dikatakan tentang orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, ya seperti badai atau storm, sehingga rumah yang didirikan di atas pasir itu rubuh, tetapi rumah yang didirikan di atas batu itu kokoh. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah bangunan yang bukan hanya didirikan di atas dasar yang kokoh dan sempurna, tetapi kita mau lebih fokus pada material, pada bahan apa yang digunakan pada bangunan ini, sehingga ketika ujian datang, maka bangunan ini akan tetap berdiri kokoh dan bersinar. Nah, baik dalam Matius pasal 7 maupun 1 Korintus pasal 3 yang kita bahas hari ini, kedua pasal ini berbicara tentang pembangunan kehidupan manusia. Perbedaannya, kalau ujian di dalam Matius pasal 7 ini berupa badai, nah ujian pada 1 Korintus pasal 13 ini adalah api. Baik badai maupun api, keduanya adalah ujian. Nah, satu kali dia bertanya sama saya, Pak, mana sih yang lebih besar, mana yang lebih berbahaya? Ujian badai atau ujian api, Pak? Well, jawabannya kedua-duanya sama-sama besar dan sama-sama berbahaya. Namun, apa ujian terbesar yang akan terjadi dalam kehidupan manusia? 1 Korintus pasal 3 ayat 16a mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ujian terbesar dalam hidup manusia adalah waktu kita berdiri di hadapan Tuhan pada hari Tuhan untuk mempertanggungjawabkan bangunan kehidupan kita di bumi ini. Hari Tuhan yang akan datanglah yang merupakan ujian terbesar dalam kehidupan manusia, bukan badai kehidupan yang kita alami setiap hari. Ada yang berpikir bahwa badai terbesar di dunia sepanjang abad yang dirasakan oleh lebih dari 7 miliar penduduk di seluruh dunia selama lebih dari 15 bulan ini yang merupakan ujian terbesar dalam hidup manusia. Well, tidak diragukan bahwa memang ini benar. Badai pandemi COVID-19 merupakan badai besar yang dialami oleh seluruh umat ya manusia di muka bumi ini. Namun, saya ingin mengatakan bahwa badai pandemik ini adalah badai yang sementara, yang pasti akan berlalu lambat maupun cepat. Tetapi ujian di hari Tuhan itu yang merupakan badai terbesar, karena ujian itu jugalah yang akan menentukan upah yang akan diterima oleh semua pekerja dan pembangun seluruh manusia di muka bumi ini. Mari kita lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 3 yang terdiri dari 2 perikop ini disebutkan 2 kali dengan jelas. Di ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Berarti 2 orang yang berbeda. Ya. Dan masing-masing, baik yang menanam maupun yang menyiram, akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lalu di ayat yang ke-13 dan 14, 1 Korintus pasal 3 dikatakan, setiap kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Berarti pribadi lepas pribadi ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia, orang tersebut akan mendapat upah. Nah, ada kesamaan dari kedua ayat di dalam 2 perikop yang berbeda ini. Yang pertama adalah
masing-masing orang, nah ini bersifat pribadi. Walaupun pekerjaan dikerjakan secara bersama, dalam perikop pertama Paulus menanam, Apolos menyiram. Dalam perikop kedua dikatakan pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini berarti bahwa ujian dan upah akan dialami oleh pribadi lepas pribadi, masing-masing orang. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab atas bangunan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, jangan sibuk mengurusi, memikirkan bangunan hidup orang lain. Sedangkan bangunan hidup kita sendiri kita abaikan atau tidak kita perhatikan. Justru seharusnya kita harus bergiat memperhatikan bagian mana yang harus dibangun. Bagian mana perlu diperbaiki. Materi-materi apa saja, bahan-bahan apa saja yang harus kita gunakan dalam pembangunan hidup kita ini. Sehingga pada waktu bangunan hidup kita baik dan sehat, baru kita dapat membangun orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saya ingat safety instruction kalau kita naik pesawat terbang dibilang, kalau mau in case of emergency, ya, waktu engkau pakai oksigen, kita pakai oksigen dulu buat diri kita, baru kita tolong orang lain, baik anak kita maupun orang tua. Jadi you first, bangun diri kita sendiri, perbaiki dulu sendiri, baru kemudian kita mengerjakan bangunan atau pekerjaan bagi kehidupan orang lain. Dan sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa, kembali pada firman Tuhan ya, setiap orang akan bertanggung jawab atas bangunan hidupnya sendiri. Nah yang kedua, setiap pekerjaan ini akan diuji. Dan setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini berarti setiap bagian dari sisi bangunan kita akan dinilai. Dan melalui yang saya sebut QC atau Quality Control yang merupakan sebuah ujian. Apakah bangunan kita, material kita ini nantinya akan lulus ujian atau tidak? Ya, sehingga kalau lulus ujian akan nggak terbakar. Dan kalau kita lolos ujian tersebut, maka kita, firman Tuhan katakan, akan mendapat upah atau reward. Ini berarti setiap hasil kerja, usaha, perhitungan, jerih payah, energi, bahkan pengorbanan kita dalam membangun kehidupan kita, termasuk material bahan yang digunakan, kita gunakan dalam pembangunan ini, tidaklah sia-sia. Semua akan menuju kepada quality approval yang akan mendatangkan upah atau reward bagi kita sendiri, masing-masing orang. Nah dari sini kita belajar bahwa pada dasarnya, kuat atau tidaknya akhir dari sebuah pembangunan atau sebuah bangunan itu, baik itu pembangunan hubungan dengan pribadi kita, karakter kita kah, hidup kita kah, yang kemudian akan berdampak kepada pembangunan, sekali lagi, sekeliling keluarga, teman, saudara, lingkungan, termasuk di dalamnya juga pelayanan dengan gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan dan misi Tuhan, ya, akan banyak ditentukan oleh bahan atau material yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Kenapa saya katakan material ini sangat penting dan menjadi penentu akhir dalam sebuah pembangunan? Galatia pasal 6 ayat 7b katakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam bahasa komputer, garbage in, garbage out. Kalau inputnya baik, outputnya baik. Kalau inputnya benar, outputnya benar. Sebaliknya, kalau inputnya asal-asalan, maka outputnya pasti amburadul. Nah, dalam hubungan dengan 1 Korintus pasal 3 ini berarti material yang kita gunakan akan berdampak kepada hasil akhir dari bangunan tersebut. Kalau material itu emas, perak, atau permata, maka akan menjadi kokoh, kuat, dan permanen. Kalau kayu, jerami, dan rumput kering, ya, firman Tuhan katakan, maka bangunan itu akan rapuh, mudah terbakar, dan hancur. Ya. Kemudian saya masuk lebih lanjut lagi. Kenapa material ini penting sebagai penentu dalam akhir pembangunan dan bahkan penentu dari upah yang akan kita terima? Karena begini Bapak Ibu, yang menguji nantinya ini tidak akan mendiscount quality, tidak akan mendiscount checkpoint ujiannya, tetapi justru material yang didiscount lah yang nantinya akan failed, gagal, karena tidak dapat bertahan dalam ujian QC tadi itu, dan si pembangun pasti akan mengalami kerugian. Demikian firman Tuhan katakan. Oke, baik, sekarang mari kita masuk dalam pembahasan material yang digunakan dalam proses pembangunan
ini. Ada dua jenis materi yang berbeda yang digunakan menurut 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Dua jenis ini, yang pertama dikatakan emas, perak, dan batu permata. Jenis yang kedua ini adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Sebetulnya ada satu material lagi yang dalam bahasa Inggris disebutkan, ya kalau disebutkan dalam bahasa Inggris adalah wood, itu kayu, hay, itu rumput kering, dan yang ketiga adalah stubble, atau pangkal pohon yang masih tertinggal di dalam tanah sehabis ditebang. Nah, saya akan ajak kita sejenak melihat apa sih perbedaan dua kelompok material atau dua jenis material ini. Emas, perak, dan permata versus kayu, jerami, dan pangkal pohon. Ya. Emas, perak, dan permata ini permanen atau solid. Yang satu lagi non-permanen atau semi-permanen, temporary. Yang pertama ini kuat dan durable, tahan lama. Yang lain ini, yang satunya ini delicate, rapuh, dan mudah rusak. Yang satunya ini adalah bahan struktural, tapi yang satu lagi adalah non-struktural. Emas, perak, dan permata ini indah, mahal, dan berharga. Tapi kayu, jerami, pangkal pohon ini biasa, murah, dan cenderung murahan. Yang satu ini sulit untuk didapatkan, yang satu ini mudah didapatkan. Yang satu ini diperuntukkan untuk istana dan rumah suci, yang satu ini dipakai untuk rumah biasa. Nah, dari dua kualitas material ini kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Nah, kita akan masuk hari ini lebih dalam lagi ya, dalam pembahasan material sesuai dengan firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan melihat bagaimana material yang digunakan dalam sebuah pembangunan ini akan menjadi, sekali lagi, kunci kekuatan, kunci kelulusan, dan upah yang akan dihasilkan atau didapatkan bagi seorang pembangun dalam membangun hidupnya. Ada 3 poin. Poin yang pertama, waktu kita mempertimbangkan material dalam sebuah pembangunan ini, jangan merasa design is important. Desain yang bagus adalah yang terpenting, the outer look. Tetapi yang terpenting adalah bahan materialnya. What you are made of, what you are putting into your life. Bahan material apa yang digunakan dan apa yang masuk dalam kehidupan kita, yang terpenting dalam pembangunan hidup kita. Banyak orang yang sibuk memikirkan desain yang bagus, the outer look yang bagus, tetapi lupa bahwa desain yang bagus jika materialnya rapuh dan non-structural, maka bangunan itu tidak akan dapat bertahan lama. Dan desain yang bagus hanya akan menjadi sebuah kenangan. Ada 2 contoh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh yang kita tahu di Jakarta ini, sebuah karya seni atau instalasi seni yang disebut Getah-Getih, yang sempat menjadi ikon seni penyambutan Asian Games tahun 2018 kemarin. Nah, pembangunan seni Getah-Getih ini terbuat dari bambu sebagai materialnya. Ditempatkan di Bundaran HI dan menelan biaya 550 juta, tapi dia hanya bertahan kurang dari 12 bulan. Getah-Getih diresmikan 15 Agustus 2018 dan dibongkar tanggal 17 Juli 2019. Saya kutip dari CNN.com, diterbitkan tanggal 18 Juli 2019. Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, mengatakan pembongkaran tersebut, ini pembongkaran instalasi seni ini dilakukan karena khawatir instalasi ambruk dengan kondisi bambu yang semakin rapuh. Kemudian dikatakan lagi dilakukan pembongkaran karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca, sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh, khawatir rubuh, kata Susi kepada CNNindonesia.com hari Kamis 18 Juli 2019. Tanda kutip. Nah, lain halnya dengan yang kedua, Tugu Monas atau Monumen Nasional yang merupakan landmark Jakarta, dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat pada masa revolusi kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Dan monumen ini merupakan monumen sejarah yang diresmikan 17 Agustus tahun 61 oleh Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Material yang digunakan oleh Tugu Monas ini adalah batu obelisk yang terbuat dari marmer,
setinggi 137 meter, dan puncaknya terdapat nyala obor perunggu yang beratnya 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 35 kg. Sejarah mencatat bahwa pembangunan Tugu Benoa ini diperkirakan menghabiskan biaya kurang lebih 360 juta dan dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 75 dan masih berdiri kokoh sampai sekarang, dan saya yakin bertahun-tahun akan berdiri kokoh, many more years to come, bertahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau kita ada dua contoh ini, tentu kedua jenis dan model instalasi dua hal ini adalah berbeda. Karena yang satu karya seni yang dibangun, yang satu monumen sejarah nasionalisme yang juga dibangun. Namun karena keduanya dibangun oleh manusia, maka saya sebut bangunan. Nah, lanjut ya. Nah, kalau berbicara mengenai desain dari kedua bentuk ini, rasanya keduanya tentu direncanakan dan desain dengan sangat baik. Nothing wrong with the design. Keduanya cantik, keduanya indah, dan bahkan keduanya terletak di tengah prime location di pusat ibu kota Jakarta. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah material atau bahan yang digunakan yang akan menjadi penentu seberapa kuat bangunan ini, karya bangunan ini akan berdiri, dan seberapa kokoh bangunan ini dapat bertahan di dalam segala atau terhadap segala bentuk cuaca alam. Nah, demikian juga dengan bangunan kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, kita kadang lupa bahwa sebetulnya kita ini didesain sempurna oleh Allah untuk hidup di bumi ini. Kejadian pasal 1 ayat 26-27, dua kali dikatakan dalam kejadian ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dua kali disebutkan dalam pasal 1 that we are designed by God and we are designed just like God. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Lebih lanjut, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Satu ayat lagi, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Allah sudah mendesain kita sedemikian rupa. Ia sudah memanggil, memilih, menetapkan kita untuk suatu tujuan mulia, tujuan ilahi masing-masing kita, untuk kita dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Jadi we are designed perfectly. Kita didesain sempurna oleh Allah for the glorious purpose on earth, untuk satu tujuan mulia di bumi ini. Jadi dengar baik, jelas sudah bahwa tugas kita bukan mencari-cari desain lain yang kita pikir baik untuk kita. Karena desain Tuhanlah yang sudah menjadi yang terbaik buat kita. Nah, tugas kita adalah membangun bangunan hidup kita agar dapat menyelesaikan desain ilahi Allah ini lewat hidup kita di bumi ini untuk mengerjakan pekerjaannya. Oleh sebab itu, persiapkanlah, berikanlah, persembahkanlah material yang terbaik dalam bangunan hidup kita. Agar ketika bangunan kita itu selesai dengan desain yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kita masing-masing, hasilnya akan menjadi indah, mahal, berharga, dan yang lebih penting, bangunan hidup kita langgeng, kokoh, solid, terus sampai pada hari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Lanjut lagi. Tentunya, nah, kalau material kita solid, permanen dan kokoh, so pasti kita perlu fondasi yang kuat dan kokoh. Jadi saya menemukan bahwa material yang kuat akan menjadi sempurna pada sebuah bangunan
jika bertumpu pada dasar yang kuat dan kokoh juga. Nah, oleh sebab itu, poin yang kedua, ya, apa dan siapa yang menjadi fondasi hidup kita? Izinkan sejenak saya mengajak kita kembali kepada tema mimbar minggu lalu. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa lewat hambanya tentang fondasi hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Saya puji Tuhan. Dan memang poin kedua saya hari ini akan menggarisbawahi apa yang kita dengar minggu lalu, bahwa sungguh benar dan penting untuk kita selalu berpegang pada pedoman hidup dasar yang kokoh, teguh, kuat, dan sempurna. Dan saya katakan penting kenapa ini? Karena pada hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang membangun hidupnya di atas hikmat, pemikiran, ideologi, dan pemahaman yang keliru. Mereka berpegang pada pemahaman yang salah dari manusia. Meskipun manusia ini adalah seorang mungkin hamba Tuhan yang disegani, motivator yang terkenal, atau seorang public figure yang berdampak bagi masyarakat. Namun ingat, selama yang kita pegang itu manusia, maka itu sama saja dengan kita, manusia dan manusia. Dan manusia ini bisa mengalami apa yang disebut ketakutan, kecemasan, lemah, godaan, sifat kedagingan, dan bahkan masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Tetapi hanya ada satu pribadi yang 100% manusia, namun ia 100% Allah, yang tidak berdosa. Dia hidup dalam daging, tetapi tidak hidup dalam kedagingan. Ia hidup di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Bahkan pribadi inilah yang menang atas kuasa dosa, iblis, dan maut sekalipun. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dosa kita semua. Nah, di atas dialah, di atas Kristus Yesus inilah kita harus meletakkan seluruh bangunan beserta material-material berharga yang akan kita bangun ini dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang nanti akan dibangun di atas fondasi ini akan tetap berdiri kokoh sampai pada hari Tuhan. Haleluya. Namun Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat di sisi lain. Tidak sedikit orang yang menganggap dirinya berharga menurut apa kata orang. Berharga karena hidupnya berdasarkan apa kata orang lain tentang dirinya. Apa kata netizen, karena hidupnya berfondasi kepada media sosial. Nah, tidak juga sedikit orang yang menganggap dirinya berharga menurut gelarnya kah, pengalamannya, kesuksesan pekerjaannya, usaha yang dianggap dapat membooster nilai hidupnya. Dan ini yang banyak terjadi sekarang ini. Tapi hari sekali lagi saya ingin tegaskan, kalau kita sibuk mengisi dan membangun hidup kita, walaupun materialnya bagus, tetapi kita membangun di atas fondasi atau material yang berdasar dari sosial media kah, berita kah, entertainment dan sebagainya, maka sebenarnya kita sedang membangun sesuatu di atas fondasi yang murah, non-permanen dan rapuh. Maafkan saya berkata seperti ini, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak manusia akhir-akhir ini, terutama semasa pandemi ini. Bukankah banyak orang yang moodnya, Bapak Ibu, sukacitanya itu, bahkan masa depannya, ya, pengharapannya seakan-akan ditentukan oleh orang lain sekelilingnya atau oleh social media. Kalau kita banyak followersnya, banyak like-nya, kita punya konten yang spektakuler, bahkan yang cenderung kontroversial, yang dapat membuat dirinya disebut istilahnya itu pansos, panjat sosial, sehingga dalam sekejap bisa membuat dirinya naik, terkenal dan dikenal banyak orang. Maka kita merasa bahwa kita menjadi sebuah bangunan yang indah dan mahal pada waktu kita dikenal orang. Namun saya ingin katakan, sesungguhnya semua itu sementara saja. It's not permanent. Rapuh yang dalam sekejap saja bisa berubah. Dan pada waktu fondasi sosial media itu digoncang dan bergeser, maka hancurlah berkeping-keping bangunan kehidupan saudara. Rasanya hidup sudah tidak ada artinya lagi. Saya berikan contoh. Tahu Bapak Saudara sekalian bahwa di Korea Selatan, South Korea, mereka memiliki jaringan internet yang sangat cepat. 5G networknya memiliki 121 Mbps, yang kalau dikalkulasi rata-rata 4 kali lebih cepat dari kecepatan internet negara-negara di dunia. Tetapi karena kecepatan internet inilah yang membuat Korea Selatan
memiliki juga tingkat bunuh diri yang tinggi. The highest suicide rate yang disebabkan oleh salah satunya cyberbullying. Tekanan sosial media, netizen yang kita sebut ya, membuat emosi, ideologi hidup orang itu seperti roller coaster, kadang melambung tinggi di atas tapi kadang diputar balikan sampai kepala di bawah, sehingga membuat dia mabok ya, anak seperti mau pecah, sehingga akhirnya orang jadi depresi dan mengakhiri hidupnya. Seorang K-pop singer bernama Sulli dari grup yang bernama FX, nama aslinya adalah Choi Jin Ri, di usianya yang baru 25 tahun ditemukan meninggal karena gantung diri di lantai 2 rumahnya di Seongnam, kota yang dekat dengan ibu kota Seoul, pada tanggal 14 Oktober 2019. Sebab kematiannya adalah bunuh diri karena depresi yang kemungkinan besar disebabkan karena online hate messages atau cyberbullying. Padahal karirnya dimulai dari sejak dia berusia 11 tahun. Ketika ditelusuri, sosial media menggambarkan kehidupan dia yang fun dan happy ternyata sangat berbeda dengan kehidupan yang sesungguhnya. Yang tragisnya adalah ia bunuh diri hanya beberapa bulan setelah ia merilis single pertama album sebagai solo artis. Baik-baik sekalian, sosial medianya punya 6,4 juta follower, tapi dia hanya follow satu saja. Nah, kurang dari 6 minggu kemudian, rekannya bernama Gohara, 28 tahun, juga seorang artis yang terkenal dari serial TV drama City Hunter dan sebuah grup yang bernama Kara. Ya, pada tanggal 24 November 2019 di rumahnya di Seoul juga mengalami hal yang sama. Yang tragisnya, sebelum ia ditemukan meninggal, ia posting foto di sosial media seakan mau pergi tidur dengan caption "Good night". Lalu keesokan harinya dia ditemukan meninggal karena bunuh diri. Sosial medianya memiliki 1,6 juta follower dan 0 following. Apa rupanya? Waktu saya baca ini dan pengalaman ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya material yang bagus, yang berharga, yang solid, yang perlu digunakan dalam pembangunan kehidupan kita. Tetapi yang tidak kalah penting adalah fondasi kita pun harus permanen, harus struktural, kuat, dan mahal. Karena itulah yang akan mampu menyangga apapun yang ada di atasnya. Pertanyaan saya untuk saudara hari ini adalah, who are you following? Siapa yang saudara ikuti? How many followers do you have? Berapa banyak followers saudara? Dan berapa banyak yang saudara follow dalam hidupmu? Dengar baik Bapak Ibu. Siapa yang kita ikuti itu akan menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena kita pasti akan selalu memperhatikannya. Lah kita kan ikuti dia. Ya, kalau di sosial media seperti IG, kalau kita follow seseorang yang verified, biasanya ada tanda check mark di sampingnya, maka orang itu boleh dibilang terkenal atau prioritas. Dan setiap kali orang tersebut mengupdate sesuatu, maka seluruh followernya akan tahu dan melihat apa yang disampaikan, apa yang dilakukan orang tersebut. Dan itu akan selalu menjadi perhatian followernya. Yang kedua, siapa yang kita ikuti itu akan mewarnai bangunan kita. Dan siapa yang kita ikuti itu akan menentukan material apa yang akan kita tempatkan dalam bangunan hidup kita. Siapa yang kita ikuti itu akan menentukan ketahanan uji dari bangunan hidup kita untuk jangka waktu yang panjang. Dan kerinduan saya hari ini adalah, marilah kita semua bukan hanya memfollow Jesus, mengikut Yesus Kristus, tetapi jadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, Rosipina, ya, sebagai dasar, ya, bukan hanya mahal, tapi batu yang kokoh sebagai fondasi bangunan kehidupan kita. Dan pada waktu kita menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi bangunan hidup kita, maka standar hidup saudara dan saya akan mengikuti standar hidup Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam ayat ke-12a katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ini, entahkah orang membangun di atas dasar ini? New Living Translation katakan, anyone who builds on that
foundation, siapapun yang membangun di atas fondasi ini. Nah, apa dan siapa fondasi ini? Sekali lagi, firman Tuhan menyatakan di ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, dengan fondasi Yesus Kristus inilah, karena fondasi Yesus Kristus inilah, maka kembali pada poin yang pertama, maka material yang nantinya akan dipergunakan dalam pembangunan hidup kita itu tentunya adalah material yang God's approved, yang sesuai dengan standar ilahi, God's quality, God's standard. Nah, kesimpulannya begini. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam hidup kita, berarti kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Nah, bagaimana aplikasi dalam keseharian kita? Menjadi seperti Yesus atau meneladani Yesus bukan berarti kita dapat mengusir setan, berdoa untuk kesembuhan orang, atau bukan ketika kita melakukan hal yang spektakuler dalam pelayanan kita. Tetapi meneladani Yesus, menjadikan Yesus sebagai fondasi, dasar ya, yang kita pijak, yang kita berdiri di atasnya dalam kehidupan kita, menjadi contoh teladan dalam hidup kita, berarti memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan ini akan tercermin dalam hal-hal seperti memaafkan orang yang melukai kita, melepaskan ego dan kesombongan kita, mendoakan dan memberkati orang yang membenci kita, melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, memberi secara financial kepada gereja Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan sesuai dengan yang Kristus ajarkan dan kita lakukan. Dan inilah emas, inilah perak, inilah permata, inilah solid, permanent, material dan fondasi yang kuat, yang meskipun susah untuk dilakukan, tetapi waktu kita belajar dan bisa melakukannya, maka ini menjadi sesuatu yang indah, mahal, sangat berharga dalam bangunan hidup kita, yang pasti juga akan nantinya berdampak pada bangunan hidup orang lain di sekeliling kita. Yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir, material yang kita gunakan untuk pembangunan hidup kita, emas, perak, dan permata ini akan memberi kepada kita sebab dan akibat yang akan berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. There's a law called cause and effect. Ada hukum sebab dan akibat. Ada hukum decision and consequences. Keputusan dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Nah, poin yang ketiga ini berbicara tentang self-decision. Keputusan pribadi yang harus saudara dan saya ambil. Di dalam sebuah pembangunan, tentu banyak option material yang bisa kita gunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, adalah keputusan dari pemilik bangunan tersebut untuk menggunakan material jenis apa, material yang mana dalam pembangunannya. Di dalam ayat yang ke-10b, 1 Korintus pasal 3 katakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. New Living Translation katakan, whoever is building on this foundation must be very careful. Tetapi siapapun, sekali lagi berbicara tentang pribadi lepas pribadi, masing-masing orang yang membangun di atas fondasi ini harus sangat berhati-hati. Lalu ayat 12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau entahkah orang membangun di atas dasarnya dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, New Living Translation katakan begini, anyone, siapa saja, setiap orang who builds on that foundation may use a variety of materials. Siapapun yang membangun di atas fondasi ini
dapat atau silahkan menggunakan berbagai bahan. Ayat ini berkata, dalam pembangunan ya, siapa saja dapat menggunakan, bebas menggunakan jenis material apa saja, berbagai bahan apa saja dalam proses pembangunan itu. Semua bebas menentukan, setiap orang bebas memilih, tetapi ayat ke-10b dikatakan harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena sekali lagi ada hukum cause and effect, sebab dan akibat, decision and consequences. Jenis material yang akan kita gunakan dalam pembangunan hidup kita adalah keputusan yang harus kita rencanakan, kita putuskan, dan kita kerjakan dengan hati-hati. Jadi kalau saya simpulkan kedua ayat ini, ya, tetapi tiap-tiap orang yang membangun di atas fondasi ini harus sangat berhati-hati dalam menggunakan berbagai bahan dalam pembangunannya. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya berpikir, kenapa kita harus berhati-hati dalam memilih bahan materialnya? Dan saya menemukan jawabannya di bagian awal khotbah saya tadi di atas, Bapak Ibu. Coba kita kembali lagi ya, di awal ya. 1 Korintus 3:16a katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Perhatikan, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ujian terbesar sekali lagi dalam hidup manusia adalah waktu kita berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan bangunan kehidupan kita di bumi ini, yang merupakan ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Hari Tuhan itu loh. Nah, artinya setiap bahan material yang kita gunakan dalam pembangunan hidup kita ini suatu hari akan diuji. Setiap material yang kita gunakan dalam pembangunan hidup kita ini suatu hari harus kita pertanggungjawabkan. Setiap bahan material yang kita gunakan dalam pembangunan hidup kita ini suatu hari akan mengalami konsekuensinya. Dan ayat 14-16 simpulkan, bahan yang kita putuskan, kita pilih, kita gunakan, ya, akan diperhitungkan di kemudian hari. Jika bangunan hidup kita tahan uji, dapat dipertanggungjawabkan, maka kita akan mendapat upah. Namun jika bangunan kita terbakar, artinya nggak lolos ujian, maka kita akan menderita kerugian. Kita masuk di akhir firman Tuhan hari. Jadi kesimpulannya hari ini, Bapak Saudara sekalian, buatlah suatu perhitungan dengan sangat berhati-hati dalam pembangunan hidupmu. Yang kedua, buatlah suatu perencanaan bahan material yang akan engkau gunakan dengan pertimbangan yang panjang untuk permanen, tahan uji, dan yang memiliki nilai kekekalan. Yang ketiga, tentukan pilihan bahan material yang akan digunakan, yang akan nantinya memberikan kepada kita the best return of investment, ROI, sehingga kita akan mendapat upah yang maksimal di kemudian hari, dan tentunya yang sesuai dengan spek dan yang Tuhan inginkan, yang saya katakan godly quality, godly spec. Dan sekali lagi, bahan material itu adalah bahan yang permanen, kuat dan tahan lama, struktural, indah, mahal, berharga, bukan murahan, dan dikhususkan untuk pembangunan sebuah bangunan hidup yang suci, kudus, berkenan, dan memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, apa saja sih Pak bahan-bahan material tersebut? Dan ayat yang terakhir ini menjadi jawabannya. Filipi pasal 4 ayat ke-8 sampai 9. Saya akan bacakan Amplified Version, kemudian kita akan masuk kepada ayat yang ke-9. Saya bacakan bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya. Akhirnya, ini Amplified Version, orang-orang yang beriman, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia dan patut dihormati, semua yang benar dan dibenarkan oleh firman Tuhan, semua yang suci dan baik, semua yang manis dan membawa damai, semua yang sedap didengar
dan bereputasi baik, jika ada keunggulan, jika ada sesuatu yang layak dipuji, pikirkanlah terus-menerus pada hal itu. Bangun itu dalam hidupmu gitu ya. Pusatkan pikiranmu pada hal ini yang akan membangun kehidupan kita. Dan tanamkan itu di dalam hatimu. Ayat ke-9, Amplified Version katakan, maka hal-hal yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat dalam diriku, praktekkan itu. Aplikasikan hal itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan Tuhan yang adalah sumber kedamaian dan kesejahteraanmu akan menyertaimu. Luar biasa sekali. Waktu kita membangun, waktu kita bekerja, mempraktekkan, mengaplikasikan bahan dan materi yang sesuai dengan 1 Korintus 3:12 dan Filipi pasal 4 ayat ke-8 ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka penyertaan Tuhan, haleluya, akan berlaku dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari, yang akan menuntun kita tetap kuat, tetap kokoh, tetap berkenan, tetap menyenangkan Tuhan sampai kepada hari Tuhan. Dan pada waktu kita mempertanggungjawabkan bangunan kehidupan kita pada hari Tuhan, maka kita akan lolos, kita akan tetap kuat, kita akan diperhitungkan, kita akan mendapatkan konsekuensi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara dan saya akan menerima upah yang setimpal. Sebagai penutup, ingat 3 hal yang akan terjadi dalam bangunan kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, fondasi. Awal pembangunan. Yesus Kristus yang sudah diletakkan menjadi desain dan mendesain hidup kita. Yang kedua, material. Proses pembangunan yang sekarang sedang berjalan. Kehidupan kita yang sekarang ini. Dan yang ketiga, ingat akan ujian. Akhir pembangunan. Hasil akhir dari apa yang kita bangun yang akan masuk dalam pengujian di hari Tuhan sebagai penentu upah kita. Selamat membangun kehidupan jasmani dan rohani kita dengan bahan dan material yang terbaik sesuai yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami punya satu tugas. Bukan kami sibuk untuk mencoba meredesain kehidupan kami, karena desain itu sudah Engkau tentukan dari awal untuk setiap pribadi. Desain itu sempurna adanya bagi kami. Tapi our job, tugas kami adalah bagaimana kami membangun bangunan kehidupan kami dan mengisinya dengan bahan dan material yang solid, yang permanen, yang kuat, yang mahal, yang indah, yang berharga, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan kami bukan kehidupan yang kami jalankan dengan sembrono dan asal-asalan. Kehidupan kami bukan kehidupan yang lemah, rapuh, yang mudah patah dan dipatahkan. Tapi kami punya hidup yang kokoh, kuat. Karena bangunan kami merupakan bangunan yang kuat. Karena kami selalu mengisi hidup kami dengan bahan-bahan yang sesuai dengan firman Tuhan dan Engkau ajarkan dalam kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan, mampukan kami untuk kami merencanakan, mendesain, memilih, dan mulai mengerjakan pembangunan dengan membangun dengan material-material, bahan-bahan yang semuanya baik, yang semuanya benar, dan yang semuanya berkenan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku berdoa Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap kami boleh menjadi bangunan-bangunan yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, bangunan-bangunan yang solid. Karena kami berdiri di atas fondasi yang solid dan benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, badai bentuk apapun dalam kehidupan dunia ini,
tidak mampu menggoyahkan, merobohkan, dan menghancurkan bangunan kehidupan kami. Tetapi semua kami dapat tetap bertahan teguh sampai hari Tuhan, di mana kami berhadapan muka dengan Tuhan. Dan di situ kami dapat mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami. Dan kami dapat berkata, Tuhan, kami telah mengerjakan, kami telah membangun bangunan kehidupan yang terbaik, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan desain yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik dan mulia, sehingga kami layak mendapatkan upah yang terbaik yang Kau sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami sembrono dalam kami membangun kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau ambil satu komitmen Tuhan untuk kami membangun dan mengisi kehidupan kami, bangunan kehidupan kami, dengan emas, perak, dan permata, dengan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. God approved. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan jadikan kami sekali lagi anak-anak-Mu yang merupakan bangunan kehidupan yang kuat dan kokoh. Sehingga waktu kami kuat dan kokoh, kami dapat membangun orang-orang sekeliling kami. Kami dapat membantu pembangunan orang-orang sekeliling kami. Kami dapat membantu pembangunan gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan misi Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami dapat bersama-sama satu hari di hari Tuhan mempersembahkan satu bangunan yang indah, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ini permohonan kami, ini komitmen kami. Kau dengar dan Kau catat. Dan biar kiranya hidup kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berikan pengertian dan berbicara pada hati mereka masing-masing. Biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini tidak menjadi anak-anak Tuhan yang lolos, yang tidak lolos, yang gagal, fail di hari Tuhan nanti. Tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang lulus ujian dan mendapat upah yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menerima firman. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Melukis wajahku di hadapan
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Inilah janji iman kami kepadamu Tuhan, bahwa sampai masa tuaku, aku tetap mengikut-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur Tuhan. Bersyukur atas kasih setia Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan kiranya ya Bapa Engkau memberkati pemerintah negara kami. Pak Jokowi Tuhan dan juga seluruh jajarannya Tuhan. Tolong Tuhan berikanlah hikmat buat Pak Jokowi, berikan kekuatan buat Pak Jokowi, berikan kemampuan Bapa, biarlah Tuhan Pak Jokowi boleh menjalankan roda pemerintahan negara ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, tolong kami juga ya Bapa, kami yang masih ada dalam pandemi hari-hari ini Tuhan. Tuhan kami mohon, Engkau mengurapi, Engkau menjamah, kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan Indonesia Tuhan. Kami rindu Bapa, kami boleh dibebaskan dari pandemi ini Tuhan.
Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa. Sungguh Bapa, Engkau menjamah setiap hati warga Indonesia. Biarlah ya Tuhan memiliki ketaatan terhadap pemerintah. Biarlah bangsa ini Tuhan, warga yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, boleh bersungguh-sungguh Tuhan, bersatu ya Tuhan, untuk kami boleh terlepas dari pandemi ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa, tolong juga ya Tuhan, bagi pemerintah negara kami Bapa, para menteri Tuhan, TNI Tuhan, dan kepolisian juga ya Tuhan. Tuhan menolong sehingga juga ya Tuhan Engkau memakai mereka Bapa, untuk juga ya Tuhan mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa ke negara ini, untuk membawa bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh terlepas dari pandemi. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk program pemerintah vaksin Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, sehingga penyebaran vaksin ini juga boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga setiap warga negara Indonesia boleh menerima vaksin ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Kami juga rindu Bapa, Engkau memulihkan Tuhan keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan. Jangan biarkan keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan terpuruk. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati bangsa ini Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan bagi pemerintah negara kami Bapa, sehingga juga perekonomian bangsa ini boleh tetap bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh melihat pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Bahkan bukan hanya atas bangsa Indonesia, kami rindu juga ya Tuhan, negara demi negara Tuhan, dunia ini Tuhan boleh terlepas dari pandemi yang masih ada sampai saat ini. Kami rindu ya Bapa, kami juga ya Tuhan boleh melihat, biarlah Tuhan lewat pandemi yang terjadi saat ini. Kami rindu Bapa, kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Ada banyak lidah yang akan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya sandaran dan pengharapan bagi setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, bahkan kami serahkan Tuhan pandemi yang sedang berlangsung di dunia ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya atas setiap rancangan Tuhan, dan biarlah Tuhan, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah, kami hanya memohon kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, kami terus berdoa buat gerejamu Tuhan. Tuhan, Engkau pakai gerejamu ini, Gereja Baptis Indonesia Rosipina Tuhan. Biarlah ya Bapa, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, setiap kami Bapa, umatmu Tuhan, boleh tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun Bapa, kami hanya berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada di tengah-tengah umatmu Tuhan. Engkau Allah yang selalu bekerja di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memelihara, Engkau juga yang menyertai setiap umatmu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah umatmu yang ada di Gereja Baptis Indonesia ini Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Rosipina, boleh tetap Tuhan kuat di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, jemaatmu Tuhan, boleh senantiasa ada dalam pengharapan kepadamu saja Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari ini juga sedang mengalami sakit Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan Tuhan setiap mereka yang sakit. Kami mohon Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan tercurah Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, apapun setiap pergumulan yang ada di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, perekonomian mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, biarlah gereja-Mu ini Tuhan boleh senantiasa tetap menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan
buat para pelayan Tuhan yang terus melayani Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh terus mengalami persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Engkau bentengi, Engkau pagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, perlindungan Tuhan yang memampukan, sehingga para pelayan Tuhan yang masih terus melayani boleh tetap kuat, boleh tetap terus melayani dan memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga ya Bapa. Tuhan, pergumulan gereja-Mu kami Tuhan butuh gembala sidang. Kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan. Engkau yang mengirimkan gembala sidang yang terbaik Tuhan Yesus. Gembala sidang yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Sehingga ya Tuhan lewat gembala sidang yang Engkau kirimkan, boleh kami bekerja bersama-sama Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan untuk membawa gereja-Mu Tuhan. Semakin boleh menjadi berkat, semakin boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya taruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan, itulah yang terbaik. Untuk itu kami berserah kepadamu ya Bapa. Engkau dengar doa dan seruan kami Bapa. Yang kami bawa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan arahkan hati kita, angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah bangunan yang kuat dan kokoh sampai pada hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau
Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.